perusahaan geothermal yang ada di Indonesia. Namanya adalah KS Orka. Halo, welcome back to my YouTube channel. Thank you buat kamu yang udah ngunjungin channel ini. Di video kali ini, saya akan berbagi kepada kamu semua tentang kesempatan bekerja di industri geothermal energy. Jadi, ini adalah video yang belum pernah saya post sebelumnya, karena sebelumnya banyak yang bahas tentang mining, tentang oil and gas. Nah, kali ini tentang geothermal. Kalau kalian adalah lulusan teknik, saya yakin nih, kalian pasti akan familiar dengan namanya geothermal energy, karena ini adalah salah satu sumber renewable energy yang cukup menjanjikan dan Indonesia tuh punya potensi yang sangat besar dibanding negara-negara lain. Nah, banyak banget perusahaan geothermal di Indonesia nih. Ada yang punyanya swasta, ada yang punyanya BUMN, ada juga dua itu doang ya, swasta sama BUMN. Kalau yang BUMN tuh kayak punyanya Pertamina Geothermal, terus kayak punyanya Geodipa, terus kayak PLN Geothermal. Nah, kali ini saya akan share salah satu kesempatan berkarir di perusahaan geothermal milik swasta. Tapi jangan salah ya, ini perusahaannya juga cukup bagus. Jadi buat kalian yang kira-kira kualifikasinya cocok atau mungkin background kalian tuh sesuai, mungkin gak ada salahnya nih kalian coba lamar dan belajar di industri geothermal ini. Dan yang paling penting dari segi benefit, saya rasa cukup menjanjikan dan ya bisa dibilang di atas rata-rata. Perusahaan apa itu? Nah, kita bisa lihat di layar sebelah kanan saya. Ya, kalian bisa lihat nih sebelah kanan saya udah ada salah satu, kalau saya bisa bilang nih kayak poster lowongan atau pamflet lowongan perusahaan geothermal yang ada di Indonesia. Namanya adalah KS Orka Sorik Merapi Geothermal. Jadi inilah perusahaan PMA-nya. Kalau kalian pengen baca lebih detail perusahaan apa ini, kalian bisa kunjungin di websitenya. Nanti kalian bisa cari tahu. Jadi ini Orka ini salah satu perusahaan asing nih ya. KS Orka Renewable Pte Ltd. Jadi perusahaan luar. Kalau sekilas kita baca bentar ya. Jadi KS Orka Renewable Pte Ltd adalah salah satu pengembang pembangkit listrik panas bumi atau geothermal terkemuka di dunia dengan proyek yang tersebar di 4 benua. Di Indonesia, KS Orka merupakan pemilik utama dari 2 perusahaan pengembang geothermal. Salah satunya adalah PT Sorik Merapi Geothermal Power. Jadi ini lowongannya itu di PT Sorik Merapi Geothermal Power atau disingkat PT SMGP gitu. Nah, kapasitasnya ada 240 MW dan telah menyalurkan listrik kepada PLN COD sebesar 90 MW. Nah, nggak usah lama-lama ngomongin tentang KS Orka tadi. Kita lanjut nih tentang lowongannya. Lowongannya ada apa sih? Jadi saat ini banget, dan deadline-nya ini kalau kalian bisa lihat di sini tuh tanggal 18 Februari. Jadi bentar lagi ya. Ini udah tanggal puluhan sih kayaknya. Nah, untuk lowongan yang dibuka itu adalah Shift Operator Trainee. Jadi sebagai operator dengan kode posisi sekian dibutuhkan 6 orang. Penempatan di Mandaling Natal. Mandaling Natal tuh di Sumatera Utara kalau nggak salah. Kalian coba bisa cari di Google ya, Mandaling Natal mana, Sumatera Utara, biasanya di daerah pegunungan. Kalau sumber-sumber geothermal tuh di dataran tinggi, jarang yang ada di dataran rendah atau mungkin di bibir pantai, itu sangat jarang banget. Pasti di dataran tinggi dan daerahnya pasti sejuk. Nah, jadi ini adalah posisi Shift Operator Trainee. Sekilas ngomongin tentang operator, jadi ini adalah orang yang akan mengoperasikan plant geothermal. Kalau secara umum sih nanti dia akan mengatur nih operasionalnya. Kalau sebagai contoh, operator tuh salah satu jobnya tuh kayak mengatur flow air yang masuk ke dalam reservoir sumur, mengatur tekanan uap yang akan keluar ke turbin, seperti itu. Jadi intinya kalian akan mengoperasikan plant tersebut. Tergantung nanti kalian penempatannya di mana. Kalian di water treatment-nya, atau mungkin kalian di production-nya, atau di mana. Nah, untuk detailnya saya juga kurang tahu karena saya juga bukan orang geothermal. Tapi kalau kalian mau diskusi, mau tanya jawab, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya coba bantu cari tahu kira-kira apa aja sih pekerjaan Shift Operator Trainee itu ya. Yang pasti operator. Nah, terus untuk syaratnya apa aja?
Jadi untuk posisi ini untuk D3. Jadi buat kamu yang S1, sorry ini nggak bisa, walaupun saya kan S1 nih, kira-kira bisa nggak daftar D3? Jawabannya nggak bisa, karena D3 sama S1 beda skill, sama beda tujuan pendidikan juga, kecuali kalian S1-nya ekstensi, jadi dulu pernah D3 terus lanjut S1, nah mungkin kalian bisa pakai ijazah D3 kalian buat ngelamar perusahaan ini. Nah, untuk usia maksimal itu 27 tahun, masih cukup panjang ya, saya yakin kalian masih di bawahnya. Terus diutamakan putra-putri daerah di lokasi WKP dan atau wilayah Sumatera. Diutamakan, jadi emang lebih diutamakan orang daerah sama atau wilayah Sumatera. Tapi kalau kalian dari Jawa atau dari Kalimantan atau dari Sulawesi, boleh mendaftar, jadi nggak ada salahnya. Berikutnya pendidikan minimal D3, IPK 2,8, jurusan dari teknik mesin dan teknik elektro. Hanya 2 jurusan itu doang. Jadi kalau teknik mesin harus memahami konsep termodinamika dan steam turbin. Nah ini buat kalian yang lagi kuliah, pahamin banget 2 hal ini. Untuk teknik elektro memahami konsep generator, low voltage system, medium voltage system, high voltage system, dan membaca PNID untuk yang jurusan elektro. Nah, yang poin keempat nih, bagi pelamar fresh graduate tidak lebih dari 2 tahun sejak lulusan. Jadi kalau kalian fresh graduate nih, nggak boleh lebih dari 2 tahun sejak lulusan. Kalau sekarang tahun 2022, at least kalian lulus paling nggak tahun 2020. Kalau kalian lulus tahun 2019, pasti nggak bisa untuk melamar pekerjaan ini. Berikutnya, memiliki pengalaman sebagai operator pembangkit listrik, baik di perusahaan geothermal, renewable energy, atau industri jenis minimal 1 tahun dan memiliki sertifikasi SKTTK pelaksana utama pengoperasian pembangkit level 3 akan menjadi nilai tambah. Jadi kalau ada hal seperti ini, kalian jangan langsung kayak minder. Walaupun kalian nggak punya pengalaman atau mungkin kalian nggak punya sertifikasi ini, nggak masalah. Di situ kan jelas-jelas ditulis akan jadi nilai tambah. Kalau kalian nggak punya, nggak apa-apa, ngelamar aja. Tapi kalau kalian punya, itu lebih bagus. Jadi ada nilai plusnya. Berikutnya, diutamakan memiliki kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Mandarin dengan baik lisan dan tulis. Kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin ini adalah bahasa asing, jadi buat kalian segera latih nih skill bahasa asing kalian. Jadi masih ada cukup banyak waktu untuk belajar, untuk cari pengalaman, untuk cari pengetahuan ya dalam belajar bahasa asing. Karena itu sangat digunakan banget nih kalau kalian lagi nyari kerja. Next, mampu membuat laporan dalam MS Office, saya yakin pasti bisa. Kita skip aja. Bersedia mengikuti OJT sesuai ketentuan perusahaan. OJT yang normal ya, training, namanya posisinya trainee, kayak pelatihan, kayak kalian akan di training dulu sebelum kalian benar-benar bekerja. Dan yang paling penting, yang paling bawah, kandidat yang memenuhi kualifikasi dapat mengirimkan CV dan fotokopi KTP, fotokopi ijazah, dan transkrip legalisir sebelum 18 Februari 2022 dengan mencantumkan kode posisi SOTM22 yang di sini pada judul email atau amplop ke ini. Emailnya ke sini atau kalian kirim hard copy ke sini. Kok ada 2, Bang? Via email dan via amplop. Kalau saya dulu zaman saya masih jadi job seeker, saya tuh pasti kalau ada kesempatan seperti ini saya kirim dua-duanya. Jadi saya kirim via email, saya juga ngirim via hard copy. Tujuannya apa? At least CV saya tuh nyampe di tangan HRD-nya, dibaca. Entah mau dipanggil atau enggak ya, nothing tulus lah ya, namanya juga job seeker. Jadi itu yang bisa kita usahakan. Ya, selebihnya itu kalau kalian ada pertanyaan atau kalian punya kritik dan saran terkait hal ini, mungkin kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan kebetulan banget ini hanya untuk D3. Jadi buat kalian yang S1, banyak sih peluangnya, cuma kebetulan saat ini perusahaannya lagi nggak ada open vacancy atau open recruitment untuk lulusan S1. Jadi buat D3, teknik mesin dan teknik elektro, silakan diambil kesempatan ini untuk bekerja di industri geothermal. Oke, by the way, mungkin sampai situ doang ya. Thank you udah ngunjungin channel ini. Jangan lupa nih diklik tombol subscribe dan like channel ini biar channel ini terus berkembang dan berikan sesuatu yang berguna buat kamu. Oke, thank you. See you next time.